dan internasional. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber di Seminar Nasional Institut Teknologi dan Bisnis Indo, Indo Baru Nasional. Mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jontro Simanjuntak, SPT SEMN, selaku Rektor Institut Indo Baru Nasional atas waktu dan sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti yaitu pemaparan materi, ada 3 materi yang dipaparkan hari ini. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan membacakan tujuan dari webinar ini. Yang pertama, memberikan wawasan terbaru seputar tren kewirausahaan di era digital. Yang kedua, meningkatkan motivasi mahasiswa untuk memulai usaha mandiri. Yang ketiga, menjalin jejaring antara mahasiswa dengan pelaku usaha dan pakar kewirausahaan. Yang keempat, mendukung visi misi kampus sebagai pusat pengembangan wirausaha muda. Baik, mari kita memasuki pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Gali Trisatya SH selaku konsultasi Dinas Koperasi dan UMKM. Materi pertama ini akan berlangsung lebih kurang 20 menit. Kepada Bapak Gali, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Kampus Indah Baru. Ini izin saya Gali Trisatria memperkenalkan diri dulu ya. Gali Trisatria, saya di bawah Dinas Koperasi, kami undernya itu sebenarnya Plut KUMKM Kota Batam. Ada yang tahu nggak Plut KUMKM Kota Batam? Belum? Kalau belum pernah dengar, Pak. Hmm. Oke. Itulah kita kantor kita itu di ini di dekat Golden Crown, samping Hotel Golden Bay. Situ kantor kita. Oke, hari ini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan yang berjudul Membangun Wirausaha Pemenang. Ya. Bisa di-share ininya nggak linknya apa materinya Mbak? Ada kan? Bisa Pak, itu Pak tinggal Ini tinggal bentar. di-share Pak. Agak ini komputer saya agak. Oke, wirausaha pemenang ya. Ada yang Oke, sudah. tahu konsep wirausaha, Bu ya, Pak, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Wirausaha itu kan eh, apa namanya ya? Yang membangun ide bisnis segala macam, terus yang dia juga laporan keuangannya segala macam. Pokoknya dia palu gada lah di situlah ya, wirausaha itu. Kemudian alasan kuat mengapa Anda berwirausaha itu apa aja? Terkadang kan ada beberapa sih kita eh, alasan kuat kita berwirausaha itu yang pertama itu hanya ikut tren atau ikut-ikutan. Misalnya kawan berwirausaha, kemudian kita ikut-ikutan lah, kita ikutlah gitu, join-joinan gitu, seperti itu. Yang kemudian yang mempunyai modal, terus dia hanya mengisi waktu luang, terus bisnis by accident dan passion. Yang banyak itu rata-rata itu eh, apa ya, yang di antara mengisi waktu luang, kemudian bisnis by accident itu paling banyak tuh di situ tuh. Karena kan kemarin pas kita COVID itu kan rata-rata jadi apa ya, banyak pemutusan hubungan karyawan ya, PHK gitu. Jadi banyak yang mendadak jadi wirausaha gitu atau pebisnis atau apa pelaku usaha seperti itu. Nah, dalam berwirausaha itu kan kita menawarkan suatu produk atau barang gitu. Selama ini kita menawarkan barang itu langsung menawarkan barangnya saja, bukan menawarkan kenapa sih kita harus mengadakan barang itu gitu. Nah, di sini kita akan membalik dari menawarkan barang, kemudian menjadi mengapa sih kita apa, menghadirkan barang tersebut melalui yang pertama bisa dari why. Kemudian itu merupakan mm, inspirasi atau faktor pendorong dari nilai-nilainya. Misalnya saya membuat
usaha apa ya, makanan kuliner ya. Kenapa saya membuat produk itu? Pertama, misalnya saya ingin eh, memberikan orang bahagia gitu, memberikan bahagia, kemudian setiap orang berhak merasakan rasa enak dari sebuah masakan. Kemudian yang haunya itu eh, keunggulan dari produk saya itu apa gitu. Misalnya terbuat dari bahan premium, kemudian menyehatkan tanpa bahan pengawet. Nah, seperti itu. Kemudian yang buatnya itu produk yang ditawarkan. Jadi bukan produknya dulu yang kita tawarkan, tetapi mengapa sih kita mengadakan produk itu. Nah, seperti itu. Misalnya produknya adalah saya bikin misalnya kopi atau eh, makanan lainnya seperti itu. Saya ambil contohnya seperti Wardah juga ya. Kan Wardah itu eh, yang Y-nya itu kan merupakan brand kecantikan halal pertama di Indonesia. Dia kan tidak berbicara tentang produk dulu ya. Jadi dia berbicara tentang halal, terus brand kecantikan, terus eh, setiap wanita itu berhak tampil cantik seperti itu. Kemudian di Y-nya, di How-nya itu dia berbicara tentang standar halal yang ketat bahwa produknya itu adalah halal seperti itu menggunakan bahan aman, inovatif segala macam. Nah, yang di eh, wattnya itu adalah produknya. Kan ada produk merek make up, skincare, body care. Jadi dia membalikkan tidak berbicara tentang produknya seperti itu. Kemudian contoh lagi saya ambil yang Lemonilo. Nah, Lemonilo ini menghadirkan dengan gaya pola hidup sehat, mudah terjangkau oleh masyarakat. Itu di Y-nya. Kemudian di How-nya itu dia menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan pewarna atau MSG. Dia menawarkan kesehatan di situ. Yang kemudian eh, produknya itu adalah buatnya itu ya adalah produknya mie instan. Jadi sekarang Bapak Ibu atau teman-teman kalau menjualkan suatu produk itu jangan menawarkan produknya dulu seperti itu. Jadi orang tidak akan tertarik. Jadi kalau misalnya kita, oh produk saya ini pasti orang nggak akan tertarik. Misalnya saya jualan eh, produk gitu kan, Pak produk saya adalah ABCDE, orang tidak akan tertarik. Jadi kita harus membalikkan dulu gimana orang penasaran tentang produk kita. Kita ambil contohnya aja seperti iklan-iklan rokok kan dia tidak apa ya, tidak menampilkan rokoknya ya, tetapi dia menampilkan kayak kalau merokok tuh bisa menyebabkan ini seperti ini, eh, rasanya seperti bertualang gitu ya, seperti itu. Jadi dia terakhirnya pasti akan menjelaskan ya, barangnya. Kemudian masa depan, apakah itu masa depan? Nah, seperti ini. Nah, inilah apa namanya? Gelombang inovasi ya, inovasi seperti itu yang dimulai dari zaman eh, besi, kemudian dari zaman apa namanya? Mesin uap, kemudian zaman listrik, kemudian apa lagi ya? Zaman pesawat terbang apa segala macam, kemudian digital dan kemudian kita nggak tahu dari atas 2030 apakah akan menjadi zaman robotik atau zaman AI sampai 2045 ya, kita nggak tahu seperti itu. Nah, inilah perjalanan usahanya. Kemudian kalau kita berjalan dalam usaha itu kan kita eh, tak perkenalan dulu, kemudian bertumbuh, kemudian dia apa namanya ada kemapanan. Kemudian kalau kemapanan itu nggak dipertahankan, dia akan turun. Kita jadi harus mencari inovasinya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke 5 karakteristik generasi milenial. Yang pertama dia pasti melek teknologi tuh. Pada saat ini nggak mungkin semuanya apa ya nggak megang HP ya, handphone gitu. Anak kecil aja sekarang megang HP gitu, ya kan? Nah, pasti dia apa namanya eh, pasti dia melek teknologi lah gitu ya. Eh, Bonus demografi Indonesia itu kan di tahun 2045 kan diperkirakan banyak anak muda ya, anak muda rentang umur 20 sampai sekitar 30-an seperti itu. Nah, itulah yang membuat iri Jepang dan Korea karena kan mereka stagnasi di generasi tuanya. Kita kan bersyukur punya demografi anak muda. Nah, itu harus dimanfaatkan seperti itu. Kemudian dia bergantung pada mesin pencarian. Dia kalau mesin pencarian ini kan kayak yang di Google ya, tinggal tanya aja, oke Google,
eh, saya mau cari ini, cari ini, cari ini, cari ini seperti itu. Jadi mereka tidak lagi ya mager gitu, cari sendiri misalnya apa gitu kan, mencari dari buku apa segala macam. Dia sekarang bergantung pada apa namanya kayak ChatGPT seperti itu, terus dari Google, Google searching seperti itu. Kemudian tertarik pada multimedia, multimedia, terus sering membuat konten di internet ya. Kita lihat sekarang anak-anak muda pada rajin banget gitu kalau buka TikTok gitu kan, sering nengok gitu kan, banyak konten yang menarik. Nah, seperti itu. Kemudian di YouTube juga banyak seperti itu, konten-konten mereka yang menarik-menarik. Nah, konten itu juga bisa menjadi apa namanya ya, sarana dari kita memasarkan produk kita atau barang seperti itu. Nah, kita kan banyak contoh misalnya eh, apa namanya ya, kayak di TikTok aja lah ya, dia buat konten seperti apa, nanti produknya yang dijual apa gitu. Jadi seperti itu kan berkesinambungan dengan yang why, how, dan what itu. Dia jadi konten itu dia tidak menjual barangnya, tetapi dia membuat penasaran dulu apa sih ini yang akan dijual mereka seperti itu. Kemudian learning by doing. Hmm. Dan saya lanjutkan menuju milenial menuju wirausaha. Nah, disinilah dia harus mengembangkan keterampilan baru, mencari sektor di peluang sektor mencari peluang di sektor lain. Kemudian memperkuat jaringan, memanfaatkan informasi kerja dan bisnis, freelance, terus beradaptasi dengan keadaan. Nah, eh, sebenarnya di Indonesia itu kan hmm, apa ya namanya ya, eh, banyak yang nggak bisa masuk ke apa namanya perusahaan atau di pemerintahan kan bisa berwirausaha. Nah, seperti kita contoh aja seperti di Batam saja banyak angkatan kerja yang agak sulit sih masuk ke dalam PT perusahaan atau seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian disinilah tahap-tahap pengembangan kewirausahaan nasional. Nah, yang pertama dari masyarakat umum menjadi calon wirausaha, kemudian calon wirausaha menciptakan wirausaha pemula, kemudian dari wirausaha pemula menjadi mapan dan wirausaha mapan menjadi mentor seperti itu. Nah, kalau misalnya dari masyarakat umum itu ditargetkan misalnya dia belum punya usaha nih, mau bikin usaha apa gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian udah punya usaha nih, udah punya usaha berjalan beberapa, kalau misalnya masih berjalan 6 bulan itu masih bisa dibilang calon wirausaha, belum bisa dibilang eh, wirausaha pemula seperti itu. Nah, jika dia sudah di atas 5 tahun usahanya baru bisa dikatakan wirausaha pemula. Nah, seperti itu. Kemudian setelah 5 tahun baru bisa dikatakan setelah 10 tahun bisa dikatakan wirausaha mapan. Jadi tahapan wirausaha itu bukan eh, gampang sih kalau menurut eh, Kementerian UKM-nya saat ini seperti itu. Nah, meski kita sudah mapan, dia menjadi mentor, kemudian dia bisa membangun perusahaan, BUMD segala macam dan apa namanya menginspirasi orang lain. Itulah wirausaha apa wirausaha mapan. Nah, seperti inilah harapan berwirausaha. Yang pertama itu pasti adalah survive dulu ya. Bagaimana usaha itu bisa survive ke depannya. Kemudian menjual, kemudian dia akan apa namanya menghitung profit pendapatannya seperti apa sih. Itulah dia tahapan di pasti di ini wirausaha calon wirausaha. Jadi dia pasti memikir profit dulu, profit profit gimana sih ke depannya saya bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian naik lagi ke people itu eh, yang wirausaha pemula menjadi papan, dia merekrut beberapa orang, jaringan, sistem seperti itu. Dan kemudian di wirausaha yang menjadi mentor itu, wirausaha mapan, kemudian dia menciptakan sistem. Gimana sih sistem itu dia berjalan sendiri tanpa dia harus ikut dan turun tangan seperti itu. Nah, inilah halangan-halangan yang dihadapi generasi milenial saat ini. Yang pertama terlalu nyaman dengan zonanya. Kadang dia ya udahlah saya udah lulus gitu kan.
lulus kalau punya uang saya mau kuliah lagi atau bangun apa eh, melanjutkan usaha orang tua gitu, atau saya mau kerja di PT aja nih di perusahaan gitu. Nah, yang di antara itu yang nggak punya apa nggak mau masuk ke PT atau perusahaan atau punya modal, pasti dia akan berwirausaha. Dia harus keluar dari zona nyaman tersebut. Yang kedua, takut ketidakpastian. Nah, di sini eh, takut ketidakpastian ini dia misalnya dia takut rugi gitu ya. Mikir gini, nanti kalau saya usaha A terus saya nggak berhasil, penjualannya menurun, eh, saya takut lah gitu, nggak pasti gitu. Nah, yang ketiga tidak punya modal. Kemudian yang keempat, tidak ada dukungan dari orang lain. Nah, seperti saya bilang, misalnya dia eh, wirausahanya sendiri nih, nggak ada dukungan, misalnya nggak ada partner apa segala macam. Kemudian bingung cara memulainya. Kemudian ragu dengan kemampuan sendiri, ini banyak yang nggak percaya diri nih tentang kemampuannya, eh, bahwa dia mampu gitu berwirausaha, atau dari bakatnya, misalnya dia berbakat membuat apa, misalnya membuat coding, dia bisa berwirausaha membuat aplikasi segala macam. Kemudian punya pengalaman mendengar sahabat atau kerabat. Nah, ini yang banyak nih. Dia takut gagal dalam bisnis, dia dengar-dengar dari temennya, misalnya dia eh, jangan usaha dalam bidang ini, nanti takut gagal seperti apa. Jadi cerita-cerita dari orang terdekatnya. Kemudian belum menemukan pola bisnis yang cocok. Nah, ini banyak juga nih, belum ketemu nih pola bisnis yang cocok untuk saya. Passion saya di bidang apa sih? Misalnya saya passionnya di bidang masak tuh. Misal hobi saya setiap akhir pekan saya masak. Nah, itu kan passion Anda tuh. Bisa Anda kembangkan dari hobi kemudian menjadi usaha, bisa menjadi menghasilkan uang seperti itu. Nah, yang menimbang-nimbang bisnis apa yang akan dijalankan, ini terlalu banyak berpikir nih anak muda sekarang nih, jangan terlalu banyak berpikir, lebih baik kita apa namanya ya melakukan dulu. Nanti kalau gagal kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Terus merasa ingin membangun channel dan jaringan bisnis. Nah, ini banyak juga nih belum punya jaringan bisnis, apalagi yang baru tamat-tamat ya. Eh, Belum punya jaringan bisnis, tapi eh, jaringan bisnis itu bisa dibangun dengan pada saat kita masih kuliah. Kan kita banyak tuh teman ikut seminar atau segala macam, itu kan jaringan bisnis juga. Gitu. Teman Anda itu jaringan bisnis. Bisa jadi 5 tahun yang akan datang mereka menjadi pelanggan kita atau channel kita dalam jaringan bisnis. Nah, lalu bagaimana caranya? Perlunya adanya tekad kuat untuk memulai. Nah, seperti saya yang bilang tadi, lakukan dulu gitu. Nanti kalau misalnya gagal, kita belajar dari kegagalan tersebut. Nah, seperti itu. Perlu anak muda nih perlu apa ya namanya ya? Perlu banyak harus memulai dengan apa punya tekad yang kuat bahwa saya bisa berhasil gitu. Nah, misalnya seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, harus memulai tekad yang kuat dulu. Pernah setelah kuliah itu agak lama sih dapat pekerjaannya, jadi saya memulai wirausaha dulu seperti itu. Kemudian mulai dari minat dan bakat yang dimiliki ini, seperti ini, minat dan bakat yang dimiliki itu. Misalnya saya hobi jualan, saya jualan dulu. Teman-teman kita juga di Dinas Koperasi UMKM Kota Batam itu banyak yang mulai dari minat dan bakatnya seperti itu. Banyak yang misalnya dia berbakat di bidang kerajinan segala macam itu uh, mulai dari situ. Nanti kalau misalnya teman-teman mau apa namanya ya, mau lihat-lihat bisa datang ke kantor kami di Plut ya. Terus memiliki target, fokus dan konsisten. Nah, yang konsisten ini yang agak susah nih. Misalnya kalau misalnya sudah nggak laku gitu ya, sehari nggak laku gitu, kan otomatis kita drop tuh, menurun gitu ya, menurun. Jadi saya males gitu. Jadi jangan males-malesan, eh, tetap harus konsisten dalam menjalankan bisnis. Sedangkan apa namanya ya, motor Honda itu kan perlu waktu lama ya biar terkenal di Indonesia ya. Biar bisa apa namanya, setiap orang
mengingat bahwa kalau motor itu Honda gitu ya. Di Sumatera itu kan rata-rata kalau ditanya motormu apa pasti Honda jawabannya ya. Karena udah melekat dalam pikiran orang bahwa motor itu adalah Honda. Nah, itulah konsisten dari Honda itu menghadirkan motor yang hemat dan murah seperti itu. Nah, belajar dari kisah para pengusaha sukses. Nah, harusnya di sini kita misalnya kita belajar dari Bob Sadino lah ya. Bob Sadino itu kan eh, dia dulu kalau menurut ceritanya dia kan bekerja di eh, Amerika, kemudian kembali lagi ke Indonesia dengan berjualan telur ayam negeri ya. Kita tahu telur ayam negeri pada saat itu kan belum banyak yang apa namanya belum kenal ya telur ayam negeri yang kita makan saat ini. Nah, beliau inilah yang mengenalkan telur ayam negeri itu di Indonesia. Nah, saat ini. Nah, bagaimana perjuangannya beliau ini mengenalkan itu sehingga menjadi pengusaha yang sukses sampai akhir hayatnya. Atau kita bisa belajar dari pendiri KFC lah ya. Kan beliau kan dulu mantaran veteran perang ya, veteran perang, kemudian pensiun, mendapatkan uang pensiun. Nah, dengan uang sedikit itulah dia apa namanya memutar otak gimana sih caranya biar uang pensiun itu bermanfaat bagi dia seperti itu. Nah, yang kemudian paksa diri untuk memulai dan lakukan saat ini seperti itu. Paksakan diri Anda, jangan menunggu-menunggu gitu. Misalnya kalau eh, eh, apa namanya ya? Kalau misalnya kita pacaran aja ya, gitu nggak ada kepastian itu kan pasti ya gimana gitu ya. Heeh. Misalnya kalau cewek itu kan nggak ada kepastian, pasti dia akan mencari yang apa namanya, yang lebih gitu. Gitu. Jadi paksakan diri Anda untuk memberikan kepastian atau paksakan diri Anda untuk melakukan sesuatu dalam memulai bisnis. Nah, dalam menjalankan bisnis itu, jangan lupa kita harus memiliki empati yang menumbuhkan eksplisit dan implisit kepada calon eh, pelanggan kita. Nah, kenapa kita memerlukan empati? Misalnya pelanggan kita itu orangnya sedang menimpa kesusahan, jadi kita harus apa namanya berempati kepada dia. Misalnya dengan memberikan karangan bunga pelanggan setia kita. Jadi kita harus mengenali pelanggan kita itu. Jangan hanya berpikir, toh itu dia pelanggan pembeli saya. Jangan Anda berpikir dia hanya sumber uang bagi saya. Kenapa sih kita harus mengenali calon pembeli kita itu supaya dia menjadi orang apa namanya ya pembeli yang loyalis ya. Kalau sudah loyalis itu sangat apa namanya sangat loyal sekali. Misalnya kayak kita dalam membeli HP aja lah ya, kita kan bisa membandingkan. Ada yang membela Android, ada juga yang membela iPhone ya, dengan alasannya kan berbeda-beda tuh. Seperti itu. Kita harus mengetahui profilnya dari pelanggan tersebut. Misalnya harapannya seperti apa, terus rasa sakitnya, yang menggambarkan hasil buruk dan risiko hambatan. Misalnya tugas dari pelanggan itu apa gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harus mengenali pelanggan seperti itu. Kemudian value dari produk kita yang akan kita tawarkan apa gitu. Misalnya saya dalam pengembangan Gojek lah ya. Gojek. Pasti pelanggan saya itu perlu yang namanya bisa dijemput gitu. Tepat waktu, pembayarannya gampang, terus bisa masuk masuk ke apa namanya gang-gang kecil gitu ya. Nah, saya menghadirkan Gojek misalnya seperti itu. Nah, value yang saya berikan adalah produk layanan yang bisa diakses melalui HP, terus pembayarannya gampang, terus bisa apa namanya memberikan jaminan tepat waktu, bisa melakukan pengantaran barang seperti itu. Itulah value yang kita tawarkan kepada konsumen gitu. Nah, seperti ini yang saya bilangkan tadi, seperti taksi smartphone application. Nah, pelanggan itu perlu datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian harga wajar, profesionalisme, pembayaran dan mudah, tidak perlu menunggu waktu. Nah, yang value yang kita tawarkan itu yang bagian sebelah kotak ini, yaitu
menghemat waktu, terus supirnya profesional, pembayaran yang mudah, rating sistem seperti itu. Kemudian saya masuk ke dalam ini membangun value. Nah, seperti ini. Nah, value itu didasarkan pada misalnya kebutuhannya apa, kemudian fungsinya apa, benefitnya, kemudian baru value-nya seperti itu. Nah, saya gambarkan itu seperti Starbucks itu ya. Kalau kita nongkrong di Starbucks itu kebutuhan konsumen tuh kita tengok apa dulu. Kalau di Indonesia kan Starbucks-nya bagus ya dibandingkan dengan luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu kalau ditanya ada mereka Starbucks itu seperti apa sih? Biasa aja kayak tempat ngopi biasa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan eh, ada prestisnya ya, ada mewahnya sedikit ya. Seperti misalnya kebutuhannya hanya minum kopi gitu. Minum kopi dan tempat bertemu kalau di Indonesia. Kemudian keinginannya menikmati kopi premium dengan suasana nyaman. Kalau saya bilang kopi di Starbucks dengan eh, kopi misalnya di tempat lain itu sama aja sih rasanya. Cuman kan value yang ditawarkan itu lebih daripada tempat kedai kopi biasa ya, tempat minum kopi biasa. Nah, fungsinya seperti itu ya, saya bilang adanya menu kopi, terus ada baristanya, kemudian nyaman, wifi-nya ada, kemudian benefitnya, kenyamanannya, bisa bekerja di situ, bisa tempat meeting sekalian seperti itu. Nah, value-nya itu eh, lifestyle, kemudian atau gaya hidup modern. Nah, kemudian saya masuk ke bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini yang seperti kita tahu bahwa eh, suatu produk itu kita ciptakan dengan dasar itu kebutuhan terhadap konsumen dulu. Jangan kita menciptakan produk kemudian kita cari pasarnya atau konsumennya. Banyaknya sih seperti itu. Eh, Seharusnya kita menciptakan produk itu siapa sih konsumen kita? Misalnya konsumen itu eh, rentang umurnya dari 15 sampai 20 tahun itu apa produknya. Nanti kemudian konsumennya di antara 20 sampai 30 itu apa? Itu pasti akan berbeda. Misalnya kita produk kita nih kita akan menjual susu. Susu untuk siapa? Pasti kita akan melakukan siapa sih konsumennya dulu nih. Consumer segmentnya. Siapa? Misalnya anak bayi. Anak bayi itu susunya dari rentang umur berapa? Dari misalnya dari 0 sampai 1 itu berbeda dengan 1 sampai 5 seperti itu. Susu dalam hal susu saja. Dalam hal susu saja sudah berbeda. Misalnya nanti di rentang 5 sampai eh, 10 tahun pasti berbeda formulasinya seperti itu. Nah, untuk yang tua juga berbeda seperti itu. Nah, kemudian menciptakan value position yang menjelaskan nilai tentang kualitas, harga dan layanannya seperti apa. Pasti apa namanya ya, dalam hal pelayanan itu pasti berbeda antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Seperti itu. Kemudian channelnya itu gimana cara misalnya melakukan pengantarannya. Dalam hal ini misalnya antar jemput gitu ya, delivery misalnya seperti itu. Kan kadang kayak di McD aja kan ada yang McD delivery atau pizza Pizza Hut tuh kan yang delivery ya, atau yang kayak di Indomaret kan ada yang delivery ya, bisa mengantarkan. Nah, itu channelnya. Kemudian menjalin relasi itu hubungan contohnya personal dan komunitas pelanggan dan program loyalitas. Nah, kalau sudah eh, tahu konsumennya, kemudian sudah ada channelnya, kemudian kita harus membangun hubungan antara pelanggan. Misalnya dia sedang berulang tahun nih, misalnya dia ulang tahun, kita berikan dia diskon karena dia sedang berulang tahun, atau kepada pelanggan setia kita, kita akan memberikan eh, merchandise atau apa segala macam. Contohnya seperti itu. Kemudian Izin Bapak Gali, di hmm? mohon maaf, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Oke. Mohon agak Saya dipercepat. selesaikan BMC-nya dulu ya. Ya, terima Kemudian kasih. di revenue stream-nya menciptakan penjualan, contohnya penjualan produk atau langganan.
Kemudian di key resource-nya itu saya ambil produksinya, barangnya seperti apa, atau layanan pelanggannya seperti apa. Kemudian di key partnernya itu key activity-nya itu produksi, kemudian key resource-nya itu contohnya merek, merek dia. Misalnya merek saya, mereknya apa, atau teknologi yang saya hadirkan itu seperti apa. Dan key partnership-nya itu misalnya kayak di apa ya, saya ambil contoh ya, misalnya KFC aja lah ya. Dia kan kerjasama dengan Coca-Cola ya. Jadi dia bukan hanya menjual ayam, tapi dia menjual juga minuman Coca-Cola. Nah, seperti itu. Kemudian cost structure-nya itu harganya itu bersaing nggak dengan harga kompetitornya seperti itu. Nah, ini seperti ini bisnis model Canva-nya. Sumber penghasilannya seperti apa? Oke, sampai nah, saya masuk ke market explorer ya. Nah, di sini kita juga harus menganalisa tentang market explorer-nya, misalnya keunggulan terletak pada uh, apa produk kita itu keunggulannya apa, bisa membidik konsumennya siapa, konsumennya siapa. Kemudian masuk ke channel king, keunggulan terletak pada keunikan dalam menjangkau konsumernya. Misalnya saya ambil kayak di Yakult aja ya dulu. Dulu kan Yakult kan apa namanya ya, hanya menjual di tempat-tempat apa ya di kedai, terus di retail-retail, tidak menjangkau ke konsumennya. Kan kalau sekarang udah ada Yakult apa ya, SPG-nya ya. Jadi setiap-setiap itu dia bisa menjangkau konsumennya, apa yang dibutuhkan konsumennya seperti itu. Nah, kemudian graffiti creator, ya keunggulan terletak pada cara membuat konsumer terkunci pada menggunakan produknya. Misalnya Google aja saya ambil. Kalau kita apa-apa kan kita tanya Google ya. Jadi tidak cari-cari yang lain gitu. Karena kan Google juga layanannya sudah ada banyak ya. Misalnya ada Google Mail segala macam, Google Chrome, terus apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Google. Jadi orang pasti akan terkunci di dan kembali ke layanan tersebut. Kemudian sumber daya unik yang susah dicari kompetitor. Nah, resource castle-nya seperti itu. Misalnya saya membuat kemasannya itu daur ulang, itu kan sulit ditiru kompetitornya seperti itu. Atau unik gitulah. Hanya menggunakan bahan-bahan dari alam. Misalnya saya ini contohnya pelepah ya, yang dia membuat dari pelepah pinang, terus atau pelepah apa namanya barang-barang yang dari alam yang bisa didaur ulang kembali. Hmm. Kemudian activity differentiation, aktivitas terletak pada inovatifnya, inovasinya yang berdampak. Nah, inovasinya seperti ini, cara membatik gitu. Kan ada mengajarkan dampak dampak sosial ya, misalnya. Jangan hanya wirausaha itu hanya berbicara tentang saya aja gitu, tapi harus memberikan dampak sosial kepada masyarakat di sekitar. Misalnya dengan mengajak eh, apa namanya ya, mengajak masyarakat itu membuat misalnya saya punya usaha kue, saya mengambil dari masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kemudian scalernya pada kemitraan yang melipat gandakan kapasitas usahanya. Nah, seperti saya bilang tadi, misalnya saya di McDonald aja, eh, dia hanya menjual tidak hanya menjual burger tapi juga menggandeng mitra dari Coca-Cola seperti itu. Dia tidak hanya menjual apa namanya produknya aja, tapi dia juga menjual Coca-Cola misalnya, terus eh, menjual mainan juga ya, kadang seperti itu. Nah, revenue differentiation itu yang meningkatkan pendapatan inovatif, misalnya Spotify. Spotify itu kan ada produknya yang biasa aja, kemudian ada yang berbayar ya. Nah, dia eh, meningkatkan keunggulan dengan cara inovatif dengan tanpa menambah cost lagi, dia misalnya ada pendapatan lainnya, misalnya dia dengan berbayar, misalnya premium, akses premium, seperti itu. Kemudian cost differentiation ini pengelolaan sumber daya aktivitas yang berdampak pada penurunan cost. Misalnya aja itu Gojek kayak Grab gitu kan, dia tidak perlu lagi menyediakan apa namanya, ya, menyediakan mobil atau
kendaraan bermotor untuk mitranya. Jadi dia kan orang mendaftar bisa jadi mitra dan dia apa namanya mendapat keuntungan dari penggunaan aplikasinya, tidak mengeluarkan lagi kos biaya seperti itu. Oke, baik. Sampai sini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau pertanyaan, saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Eh, Dengan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gali Trisatya SH dari Konsultasi Dinas Koperasi dan UMKM yang telah memaparkan materi yang berjudul Membangun Bisnis Pemenang. Nanti Bapak, Ibu, dan eh, mahasiswa sekalian, jika ada pertanyaan, pertanyaannya akan di akhir semua sesi ya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi kedua oleh Bapak Andi selaku Ketua DPC Asosiasi Pariwisata Nasional Kota Batam, materi juga akan berlangsung selama 20 menit. Waktu dan tempat kepada Bapak Andi dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Kedengaran Bapak Ibu semua? Pagi, kedengaran Pak. Oke, salam kenal semuanya, terutama yang terhormat kepada Bapak Gali, Pak Heri, Pak Jontro, salam kenal semua. Saya Andi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Andi, Ketua Asparnas DPC Kota Batam. Ya, Asparnas ini mungkin ada yang belum pernah dengar, bahwa dia sebagai asosiasi pariwisata nasional yang bergerak di pariwisata. Ya, oke. Yang pertama mungkin hari ini diundang untuk memberikan wawasan terbaru seputar tren kewirausahaan di era digital ini ya. Oke, mungkin saya tidak punya bahan yang saya bisa showing di hari ini. Mungkin saya pakai bahasa ya. Oke, mungkin di era digital ini membuat satu kesempatan untuk semua eh, teman-teman yang baru mulai ya, yang selesai kuliah. Mungkin dari pada saat kuliah sudah harus planning sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya udah jiwa usaha dan mindset itu sih seharusnya sudah ada. Kalau seorang wirausaha ya. Jadi dari kecil atau dari sekarang sudah harus planning sih. Jadi karena satu biasa semua usaha mungkin yang kita paling khawatir itu pasti satu yang modal ya. Jadi dari sekarang yang sudah mulai kuliah, sekarang sudah harus memplanningkan apa sih untuk ke depan, apalagi di zaman digital ini mempunyai satu kesempatan yang benar-benar lebih gampang dan cepat kalau menurut saya ya. Karena dulu mungkin sebagai kami sebagai usaha, dulu kami harus punya modal yang besar, terutama mungkin dari segi eh, untuk buka usaha travel, ya karena kita harus punya modal untuk payment di awal ya. Contoh mungkin eh, tamu-tamu yang sebelum datang dia ke Indonesia, ya kita khusus pelajari mungkin di inbound. Jadi mereka belum datang, kita pihak travel itu yang harus membayarkan dulu. Ya, jadi bayarnya hotel, bayar ke restoran, bayar transport, bayar guide, bayar biaya entrance-nya objek wisata, segala macam. Itu yang dulu ya, bisnis travel zaman dulu ya. Kalau zaman now, ya seperti gadget sekarang itu sudah nggak perlu, karena mainnya di digital dan media sosial. Jadi kebanyakan sekarang tamu-tamu tuh melihat dan ikut travel itu sudah nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu dia harus ke travelnya, dia lihat produknya, dia tanya-tanya, dia baru join. Kalau sekarang tidak, sekarang semuanya lihatnya di mana? Di TikTok lah, di Instagram, di Facebook. Dia melihat video, foto, dan harga, mereka sudah menarik, langsung chatting, sudah bisa transaksi. Sebelum dia ke sini, udah payment duluan. Ya, jadi mungkin ini salah satu yang kesempatan yang saya harus cerita bahwa ini mempunyai satu peluang di era digital, ya salah satunya di bidang kami juga ya di travel ya. Ya, jadi mungkin
bagi adik-adik yang sekarang pada saat kuliah, barangkali yang berminat ya di bidang travel ini mungkin mempunyai satu kesempatan ya untuk bisa berjiwa usaha di bagian travel. Karena sekarang boleh dikatakan kalau untuk menjadi wirausaha ya yang pertama mindset dulu sih, jiwanya juga harus ada. Karena pasti yang kita bingungkan itu awalnya pasti dari modal. Jadi modalnya itu dari mana gitu loh, yang pasti dipikirkan. Yang saya rasa itu mungkin ya lingkungan. Jadi pada saat kita sudah masuk pada saat kuliah, lingkungan itu juga perlu. Jadi mungkin teman-teman ya kita harus lihat nih siapa teman-teman kita itu memang jiwa bisnis juga. Ya kita deketin lah dia, kenal untuk pelajari karakternya dia, mungkin dia yang sering berusaha, jiwa bisnisnya ada, ya ikutin dia caranya dia. Jadi itu harus kita pelajari. Dan mungkin sekarang yang saya lihat kesempatan untuk di digital ini mempunyai satu kesempatan besar. Jadi cara jualan sekarang bukan seperti dulu lagi. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah ada planning ke zaman digital untuk bisnis travel, saya rasa sekarang lebih gampang dibanding dulu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang adik-adik yang sekarang sudah ada minat ya di bidang ini, mungkin bisa mulai dulu dengan eh, media sosial, cara-cara bikin konten. Sekarang kan kreatifnya anak muda sekarang kan bagus banget ya untuk bikin konten segala macam. Jadi yang sekarang yang kami-kami ini malahan ketinggalan. Ketinggalannya itu karena yang kami jalanin bisnis dulu itu adalah B2B. B2B itu adalah eh, agent to agent. Jadi kita hanya berhubungan dengan agent. Dulu sistemnya itu mungkin boleh dikatakan kita membuat agent itu hubungan baik, bisnis ini akan terus berlanjut. Tapi sekarang beda. Sekarang kalau kita hubungan baik juga dengan agent, tapi harganya tidak bagus, akan di ini sudah didiamin juga gitu. Jadi sekarang udah boleh dikatakan saingan sama semua segala macam udah banyak dan besar. Saya rasa media sosial ini benar-benar cepat ya membuat di bidang ada beberapa bidang itu memang menjadi saingan yang lebih besar dan untuk anak muda sekarang lebih gampang sih karena melewati zaman digital ini lebih gampang untuk belajar. Jadi mungkin step pertama itu ya karena belum bisa, belum belum menjalani, mungkin ya yang pertama harus benar-benar ikutin dulu dan mindsetnya itu mungkin pelajari dulu apa sih kerjaan ini. Mungkin bapak ibu anak adik-adik yang suka di bidang apa tekunin yang tadi Pak yang disampaikan benar-benar harus konsisten. Apa yang kita ikutin, saya rasa konsisten ini perlu. Ya, jangan nanti satu kali gagal langsung eh, sudah mundur gitu loh. Tadi udah diceritakan juga zona nyamannya. Iya, kalau seandainya udah di zona nyaman pasti tidak terlalu banyak memikir ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai satu jiwa bisnis dan jiwa usaha, saya rasa setiap hari itu pasti mikir terus, apa sih kreatifnya kita, apa sih yang kita harus mikirkan untuk berikutnya jangka panjang segala macam. Ya, mungkin yang pertama kita harus bangun jiwa mindset benar-benar jiwa usaha. Jadi supaya bisa dapat pengalaman jiwa usaha dari siapa? Dari teman-teman. Jadi saya rasa lingkungan sama teman-teman ya kita harus cari nih teman-teman atau lingkungan yang benar-benar orang jiwa bisnis. Masuklah ke dalam. Ya, bukan kita mau memilih teman, tapi memang harus memilih teman. Karena lingkungan lah yang akan menjadi eh, masa depan kita. Kalau kita di lingkungan semua usaha, jiwa usaha, saya rasa tiap hari yang kita bicarakan itu adalah bisnis. Ya, yang kita ngomongin itu adalah bisnis. Gimana sih bisnis ini kita jalanin? Apa sih untuk ke depan yang kita harus kerjakan
setiap hari yang kita mikir itu pasti gimana untuk melancarkan bisnis kita. Ya, mungkin itu yang salah satu yang saya rasa perlu di apa yang pertama yaitu mindset dan jiwa bisnis ini sih. Ya, mungkin saya nggak banyak panjang lebar, mohon maaf. Eh, Mungkin sekian aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah menyampaikan materi mengenai wirausaha di zaman digital. Eh, Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Herenzius, Eskom MSI selaku Ketua Prodi Kewirausahaan Institut Indo Baru Nasional. Waktu dan tempat dipersilakan pada Bapak Heri. Oke, selamat siang buat kita semua. Siang Yang Pak saya Heri. hormati, saya hormati Bapak Rektor dan juga Pak Gali dan juga Pak Andi yang sudah memaparkan presentasinya. Salam kenal ya Pak ya, Pak Gali dan Pak Andi. Ya, jadi teman-teman semua juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hadir pada saat hari ini. Oke, saya share dulu. Sudah ambil ya. Oke, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua, dan juga para 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 peserta semua. Jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gali dan juga Pak Andi bagaimana pentingnya berwirausaha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit bagaimana pentingnya digitalisasi di dalam UMKM. Karena apa? Karena di zaman sekarang yang disampaikan Pak Andi tadi benar bahwa ya sebuah digitalisasi itu sangat penting. Kita melihat bahwa sekarang setiap usaha, setiap UMKM itu tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Jadi kita harus paham dulu. Jadi sebelum kita menjadi seorang pengusaha, ya mungkin kita ingin membangun sebuah usaha, kita harus paham dulu apa itu digitalisasi. Jadi di sini saya kutip ya dari definisi daripada Gartner itu mengatakan bahwa sebuah digitalisasi itu penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis yang menghasilkan keuntungan serta kesempatan di pasar yang mampu menghasilkan sebuah nilai. Jadi di sini kita menggunakan teknologi digital gitu ya. Jadi mengubah model bisnis tadi yang dulu konvensional sehingga dia menjadi sebuah digital gitu dan menghasilkan keuntungan di pasar gitu. Jadi kalau kita lihat di pasar berarti di sini ada persaingan antara bisnis A dengan bisnis B. Jadi dengan menggunakan digitalisasi kita bisa dapat bersaing dan menghasilkan sebuah nilai. Jadi dikatakan di sini adalah proses dari konvensional menjadi digital. Yang disampaikan Pak Andi tadi seperti B2B gitu ya. Jadi ya kalau sekarang ya di dalam pemasaran kita tidak lagi menggunakan secara konvensional gitu ya. Mungkin ya kita secara digitalisasi yang mungkin yang sangat cepat, yang mungkin bisa kita lakukan dengan cepat, dengan kawasan yang besar gitu ya. Yang mungkin yang dulu hanya kita cakupannya kecil, sekarang sudah menjadi besar melalui digitalisasi gitu ya. Jadi tidak terbatas gitu. Jadi pada bisnis apapun, model apapun bisnisnya itu sangat bisa gitu ya di dalam konsep digitalisasi. Selanjutnya, kenapa UMKM itu harus digitalisasi gitu ya? Jadi kalau kita lihat banyak UMKM-UMKM yang dibentuk gitu ya, yang hadir itu sangat penting dalam penggunaan sebuah digitalisasi gitu ya. Jadi di sini
menurut laporan dari APJI ya, atau dikatakan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia mencapai lebih dari 210 juta pada tahun 2022. Bayangkan ada 210 juta gitu ya, seperti itu. Jadi 160 juta masyarakat Indonesia itu aktif di media sosial ya. Sekarang kalau di tahun 2025 ini, wah ini sudah sangat besar gitu ya, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan yang namanya gadget gitu. Jadi sudah bukan lagi hal yang tabu, tapi sudah menjadi suatu kewajiban atau yang sering digunakan oleh masyarakat kita sekarang gitu ya, dan sangat aktif gitu ya. Kalau kalau kita lihat di sini bagaimana populasi daripada bangsa kita gitu ya, ada 276 miliar gitu ya. Di sini penggunaan in- internet, penggunaan seluler, penggunaan medsos gitu ya. Nah, jadi hampir ya, kalau kita katakan ya hampir ya 80% itu ya semua sudah menggunakan yang namanya teknologi gitu ya. Baik itu dalam internetnya, baik itu dalam penggunaan selulernya, baik itu dalam penggunaan medsosnya gitu ya. Jadi tak ada lagi yang bentuk dalam bentuk yang namanya konvensional gitu ya. Jadi sebuah yang dikatakan sebuah digitalisasi tadi itu merubah ya konsep daripada masyarakat kita yang dulu ya masih konvensional, sekarang sudah berubah total gitu ya, berubah total di dalam penggunaan teknologi. Jadi kalau kita lihat saat ini terdapat 65 juta UMKM di Indonesia yang telah mempekerjakan 114 juta orang ya. Nah, ini kalau kita katakan, yang saya tahu bahwa syarat satu negara itu negara maju itu adalah pengusahanya gitu ya, atau UMKM-nya. Jadi kalau kita katakan seperti Malaysia, kan tahun lalu itu mereka menjadi negara maju ya. Itu karena salah satu faktornya adalah jumlah daripada pengusahanya gitu. Jadi jadi ini sangat mempengaruhi. Jadi ketika jumlah pengusaha itu besar di dalam suatu negara ya, itu juga mempengaruhi perekonomian khususnya di negara tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi syarat bagaimana negara kita menjadi negara maju, ya syaratnya salah satunya adalah itu kita harus ada 10% dari uh, jumlah penduduk kita itu sudah ada pengusaha gitu ya, seperti itu. Jadi hanya 10% saja ya itu sudah dikatakan kita nanti negara maju. Karena apa? Karena kita bayangkan satu satu usaha saja itu bisa dapat banyak memperkerjakan masyarakat gitu ya. Atau kalau kita katakan sekarang kan ya itu akan meningkatkan yang namanya PDB negara ya. Ada 60% ada peningkatan terhadap PDB negara di tahun 2022. Itu hanya dengan 65 juta UMKM ya. Kalau sekarang saya lihat update terbaru itu sudah ada ratusan juta UMKM gitu ya. Nah, jadi ini uh, sangat membantu ketika kita melakukan membuka usaha, ketika teman-teman nanti ya mempunyai jiwa untuk berwirausaha, ternyata itu juga kita membantu bangsa kita, membantu negara kita untuk meningkatkan ekonomi di negara kita. Ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan digitalisasi? Kalau kita lihat ya, ada 83% itu pelaku UMKM itu melakukan digitalisasi. Ya. Jadi hampir semuanya ya UMKM itu toolsnya adalah digitalisasi gitu ya untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Dan
dan 40% itu UMKM menggunakan sosmed, ya, sos dan 38% itu menggunakan, ya kalau kita katakan ya e-commerce gitu ya, dan 5% itu hanya menggunakan ride hailing gitu. Jadi kalau kita lihat ada 40% itu UMKM menggunakan sosial media gitu. Jadi yang kita bahas tadi bahwa ya sebuah digitalisasi ini ya ini sangat membantu terhadap bagaimana seorang UMKM atau pelaku UMKM dapat melakukan aktivitasnya untuk mencapai keuntungan. Jadi dia menjadi alat gitu ya. Jadi dia menjadi tools yang digunakan oleh pelaku UMKM. Ya, jadi bukan lagi menjadi yang tidak wajib, ya sudah wajib gitu ya. Kalau di zaman sekarang, ketika kita membangun usaha apapun, ya sudah wajib kita menggunakan. Yaitu itu ada 72% itu ya bagaimana penggunaan transaksi gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan uh, ada banyak ya, ada banyak yang digunakan. Contohnya kalau kita ingin berbelanja ya, kita tidak perlu lagi secara offline gitu ya, atau kita contohnya melakukan pembayaran sekarang sudah semua sudah menggunakan digitalisasi gitu ya. Jadi contohnya elektronik money gitu ya. Jadi contohnya seperti OVO, seperti GoPay, seperti ShopeePay gitu ya, dan banyak lagi gitu ya. Ini juga sangat membantu pemerintah di dalam peningkatan ekonomi gitu ya. Gitu. Jadi sekarang ya pihak-pihak UMKM juga ya harus juga bisa gitu ya, harus bisa menggunakan aplikasi digital ini, khususnya di dalam ya transaksi gitu ya, seperti itu. Dalam berbelanja gitu ya, seperti itu. Dalam pembayaran seperti itu. Malahan sekarang sudah ada juga di dalam contohnya kita mau menghitung pajak gitu ya, pajak pajak UMKM kita gitu ya, pajak usaha kita itu kita hitung nanti secara digital itu bisa gitu ya. Sudah ada aplikasinya seperti itu. Ya, dalam bisnis funding juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat paling banyak yang digunakan ini adalah bagaimana proses transaksi gitu ya yang dilakukan oleh pihak UMKM atau pelaku UMKM terhadap konsumennya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya bagaimana dikatakan pentingnya digitalisasi? Ya, pertama karena digitalisasi itu mampu mendorong UMKM ya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka di dalam melakukan usaha. Jadi dengan menerapkan teknologi digital seperti marketplace gitu ya, dompet digital gitu ya, ada OVO, GoPay dan lain-lain maupun aplikasi aplikasi digital lainnya. Jadi pelaku pelaku UMKM dapat mempermudah proses serta menghemat waktu gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan waktu yang lama dan sumber dayanya juga itu akan lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak menggunakan banyak sumber daya, mengurangi biaya. Itu yang pertama. Ya, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana manfaatnya. Yang kedua, di sini dikatakan digitalisasi dapat membantu UMKM membuka pasar dan pelanggan baru gitu. Jadi dengan digitalisasi kita dapat membuka pasar gitu ya dan kita bisa membuka pelanggan baru gitu ya. Yang dulu pelanggannya 10 sekarang jadi pelanggannya jadi 20 gitu ya. Jadi dengan digitalisasi itu juga bisa dilakukan ya. Dengan penggunaan penggunaan internet yang banyak ya. Jadi UMKM dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menjual produknya atau layanan mereka yang di luar wilayah mereka. Jadi teman-teman contohnya punya punya produk nih di Batam gitu ya. Jadi bukan hanya di Batam saja, teman-teman bisa jual, bisa di luar Batam, bisa di luar negeri gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di contohnya di di Facebook atau
di IG gitu ya, itu sudah ada iklan-iklan yang istilahnya bisa nanti kita gunakan untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Jadi sekarang semua medsos itu juga sudah berarah ke sana gitu ya. Jadi sudah menyediakan bagaimana kita untuk bisa mengembangkan produk kita secara digitalisasi. Jadi nggak harus kita buat sendiri gitu ya. Ya kita bisa juga menggunakan jasa-jasa medsos untuk ya bagaimana kita nanti untuk menjangkau konsumen atau audiens kita seperti itu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan di sini berdasar survei yang dilakukan oleh Disnovet ya itu ke ser- ke 1.500 pemilik UMKM ditemukan sebagian besar UMKM menggunakan medsos. Jadi dengan fokus tujuan yaitu 91% untuk pemasaran, 81% untuk penjualan dan 72% untuk interaksi dengan pelanggan. Ini. Jadi ada 91% ya medsos itu digunakan untuk pemasaran dan juga penjualan. Ini ya. Jadi adapun platform media sosial yang digunakan UMKM untuk sarana pemasaran, penjualan dan interaksi dengan pelanggan adalah contohnya ada IG, Facebook, TikTok ya, YouTube. Jadi teman-teman kalau sekarang di YouTube juga udah bisa kita mengiklankan gitu ya produk kita seperti itu. Jadi bukan hanya kita buat sendiri produk apanya iklannya tidak, tapi sekarang kita juga sudah bisa berlangganan ke YouTube ya kita untuk untuk memasarkan produk kita seperti itu ya. Jadi menurut data ya pada MSMI ya di sini dikatakan ada dalam reportnya di, di tahun 2022 itu aplikasi atau situs web marketplace yang telah digunakan dalam 6 bulan terakhir itu untuk tujuan bisnis itu paling banyak itu di Shopee gitu ya. Kalau kita lihat perkembangan Shopee sangat pesat ya teman-teman ketika punya usaha kecil apapun gitu ya itu bisa kita pasarkan di Shopee gitu ya karena pasarnya Shopee itu sudah besar gitu ya jadi sudah sangat luas jadi teman-teman ibaratnya teman-teman mau jualan di sana itu peluangnya sangat besar seperti itu ya jadi ini bisa digunakan di TikTok juga ya di TikTok Shop itu juga sekarang uh, sudah sangat sangat mendukung gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga ya jualan gitu ya di Talkshop gitu ya tanpa menggunakan produk kita sendiri atau kita hanya menggunakan produk orang lain gitu ya kita jual kembali seperti itu juga bisa seperti itu. Jadi banyak cara ya sekarang disediakan oleh medsos gitu ya atau marketplace. Dan yang terakhir, di sini dikatakan sebuah digitalisasi dapat membuat UMKM bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan besar. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Gandhi tadi ya bahwa ternyata ternyata ya sebuah sebuah UMKM itu yang mungkin kecil kita lihat gitu ya. Ini sudah bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Ya karena dari ya bagaimana kita memasarkan, membeli dan juga produksi gitu itu sudah semua bisa dilakukan secara digitalisasi. Jadi nggak ada sekarang contohnya ya dia harus syarat dia harus begini harus punya punya kantor punya apa tidak. Sekarang usaha itu malahan usaha-usaha yang kecil seperti UMKM itu sudah sangat banyak dan sudah banyak menghasilkan keuntungan daripada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi kita ya, bagaimana kita nanti bisa membangun sebuah usaha gitu ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya tantangan terbesar di dalam digitalisasi bagi UMKM adalah bagaimana nanti di sini kita bisa memasarkan produk gitu ya. Jadi sebuah digitalisasi ini akan semakin pesat perkembangannya, otomatis dalam persaingannya juga akan semakin tinggi gitu ya. Kalau kita contohnya dalam penggunaan digitalisasi kita telat ya atau tertinggal ya ini
bisa gitu ya untuk kita mencapai keuntungan atau untuk mengembangkan usaha kita. Dan bagaimana juga kita di dalam mengakses modal gitu ya. Modal kita untuk berwirausaha ini juga bagian yang terpenting. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ada bisa bertanya jawab setelah sesi ini. Oke, Bu Novi, terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri. Selanjutnya, sebelum tanya jawab, saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri kita hari ini, yaitu yang pertama ada dari Bapak Gali. Bapak Gali, di sini ada kesimpulan yaitu membangun bisnis pemenang, yaitu yang pertama kita harus memiliki tekad yang kuat untuk memulai. Yang kedua, kita harus memiliki minat dan bakat yang dimiliki. Ketika kita harus memiliki target, fokus, dan konsisten. Lalu, bagaimana cara memulai bisnis tersebut dan belajar dari kisah pengusaha yang sukses? Paksakan diri untuk memulai dan lakukan saat ini. Lalu ada dari Pak Andi, yaitu adalah memiliki mindset atau jiwa bisnis, lalu memiliki lingkungan atau teman-teman yang mendorong kita agar kita bisa menjadikan bisnis maju, kemudian kita memiliki konsistensi. Kemudian yang terakhir dari pembicara kita yaitu Bapak Heri, yaitu kesimpulannya adalah tantangan terbesar dalam digitalisasi adalah pemasaran produk dan akses UMKM ke modal. Jadi, bagaimana sih pentingnya digitalisasi? Yaitu kita tuh harus mampu menolong UMKM meningkatkan efisiensi produknya, membuka pasar dan pelanggan baru, membuat UMKM bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan besar. Baik Bapak, Ibu, dan para mahasiswa semua yang ingin bertanya, boleh bertanya. Silakan yang ingin bertanya kepada pemateri kita, bisa bertanya 4 orang. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat pagi. Apakah semua masih ada di tempat? Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik Bu Dian. Boleh Bu Dian dibuka kameranya dan izin untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Novi. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar sangat jelas Bu Dian. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Dian Lestari Siregar. Izin untuk bertanya. Eh, Maaf tidak bisa buka kamera karena lagi istirahat di rumah, jadi masih dasteran, jadi nggak enak untuk buka Baik kamera. Bu Dian, tidak apa-apa. Oke, saya mau bertanya kepada narasumber. Jadi kan saat ini saya sedang menjalankan usaha nih Pak. Usahanya berjalan baru sekitar 1 tahun 2 bulan gitulah. Nah, usaha yang sedang saya jalankan ini usaha rental mobil. Rentalnya khusus untuk keluarga gitu. Nah, eh, untuk proses pemasaran selama ini yang saya jalankan, saya berusaha untuk memakai proses digital ini sebaik mungkin gitu karena informasi misalnya saya promosi itu saya berusaha untuk memanfaatkan digitalisasi ini sebaik mungkin. Selama ini saya untuk promosi saya pakai Facebook, WhatsApp, Instagram dan selama analisis saya sejauh ini jangkauan jangkauan informasi yang saya share ini itu lebih banyaknya itu jangkauannya dari story. Misalnya story Facebook, story WA, story Instagram yang seperti itu. Nah, kendala saya adalah saya terkendala dalam membuat konten. Jadi karena bisnis yang saya jalankan ini kan beda nih, bukan seperti kayak skincare, fashion atau kuliner gitu. Kan itu sering kita lihat nih berlewatan berseliweran di sosial media kita untuk inovasi-inovasi atau contoh-contoh untuk konten-konten yang seperti itu banyak kita lihat. Tapi kalau untuk jenis bisnis yang sedang saya jalankan ini itu masih lumayan jarang gitu. Jadi saya kesulitan untuk membuat konten-konten pemasaran yang bisa menarik, yang wow gitu, yang bisa menjangkau pasarnya lebih luas lagi gitu. Nah, itu kesulitan saya gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira adakah solusi pemasaran, mungkin ada nggak solusi pemasaran lain bagi jenis bisnis yang sedang saya jalankan sekarang gitu?
adakah yang lain gitu? Karena selama ini saya kan baru jalan 1 tahun 2 bulanan gitu. Jadi apa namanya, pandangannya, pengalamannya, atau dan lain-lainnya itu masih sangat minim gitu. Kira-kira ada nggak solusi lain, pemasaran lain gitu? Dan yang kedua boleh Bu Novi? Boleh, Halo? boleh. Ah, oke. Dan yang kedua, jujur saja nih Pak, dalam menjalankan usaha ini sebenarnya masih ada rasa keraguan-raguan dari dalam diri saya gitu. Karena bisnis yang saya jalankan ini kan risikonya sebenarnya lumayan tinggi ya. Pada saat saya melepaskan satu kunci, satu unit ke customer, itu sebenarnya saya sudah eh, resikonya itu ratusan juta gitu kan. Nah, selama ini saya tuh hanya mengandalkan seperti pasang GPS beberapa titik di satu unit gitu. Dan yang kedua saya hanya mengandalkan Tuhan gitu, berserah diri kepada Allah gitu, berdoa, ya Allah jagalah usaha saya, jadikanlah customer ini menjadi customer yang bertanggung jawab. Itu aja yang saya andalkan selama ini. Jadi pada saat menjalankan usaha ini sebenarnya saya masih ada rasa ragu maju mundurnya juga sebenarnya gitu. Padahal selama 1 tahun ini profit yang saya dapatkan itu sudah lumayan juga, tapi masih ada rasa maju mundurnya, maju nggak nih, mundur nggak nih gitu. Padahal kalau ditanya dalam diri saya sebenarnya saya bisa loh, tapi masih ada kayak rasa ketakutan gitu, karena kan ada resikonya juga dalam menjalankan usaha ini gitu. Itu kira-kira begitu, Bu Novi. Terima Oke. kasih. Ini Ibu Dian mau bertanya kepada Boleh, boleh. materi Dengan atau bagaimana? ketiganya boleh, Bu. Salah satu juga boleh. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian yang telah menyampaikan materi tadi, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dian atau ketiganya boleh? Kepada Bapak Gali, Bapak Andi, dan Bapak Heri. Apakah Bapak Gali ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Dian? Eh, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dian ya. Iya, betul. Oke, solusi pemasaran lainnya Bu ya. Kalau menurut saya sih solusi pemasaran yang lainnya itu pernah nggak Ibu punya apa namanya Google apa namanya yang untuk apa namanya Google apa saya namanya dia kalau Google itu kan pencarian misalnya kita cari misalnya jasa rental mobil di Batam itu kan ada nanti dia yang muncul tuh yang teratas apa yang yang kemudian 1 2 3 kan banyak itu Google apa sih lupa. Ya di SEO-nya. Nah, ya, nanti bisa ibu masuk ke situ, bikin akun Google-nya, nanti bisa juga nanti kalau misalnya bikin konten nggak perlu konten yang ribet atau banyak sih Bu. Kalau menurut saya konten yang sederhana aja, misalnya ada yang rental nih, langsung dikontenin, di videoin gitu. Ini ada yang rental loh, kalau mau butuh jasa rental mobil keluarga kita sediain gitu, misalnya gitu. Oke, kemudian yang kedua itu ibu harus lebih banyak menjalin kerjasama dengan mitra lain, Bu. Tuh. Misalnya eh, kerjasama dengan pariwisata gitu ya. Misalnya juga ibu bikin lagi tour and travel kan berbeda Bu ya dari rental kan. Kalau tour and travel kan lumayan juga tuh kita menyediakan tour and travel keliling Batam gitu dengan harga yang murah dan harga yang lebih terjangkau seperti itu kalau bagi saya. Itu sih saran saya. Oke, baik Bapak Gali, terima kasih atas sarannya. Untuk Bapak Andi atau Bapak Heri, apakah ada yang ingin memberikan saran lain? Oke, oke. Menurut saya sih mungkin yang pertama ya tadi ya, mungkin satu masalah konten saya rasa tidak perlu. Karena sekarang kan banyak ya mungkin yang sudah sewa keluar untuk tamu-tamu yang udah sewa, mungkin testimoni-testimoni aja ya dari tamu yang sudah sewa, setelah itu di-post di media, itu yang perlu. Dan kedua mungkin Ibu kalau lepas kunci sih memang was-was ya, satu mobil ratusan juta ya. Mungkin bisa sekarang solusi yang kedua mungkin yang tadi Pak Gali udah sampaikan, bisa sih nyari teman-teman di bagian pariwisata. Salah satu mungkin di Asparnas juga, karena di tim kami itu
asosiasi kami semua banyak juga pemain pariwisata yang perlu mobil. Ya, jadi ada yang perlu mobil kan lebih aman ya kalau di asosiasi, jadi nyarinya itu gak gampang ya. Nah, dan mungkin bisa ke ASITA, asosiasi untuk semua travel seluruh Indonesia. Kalau khusus di Batam juga ada dengan ketua dengan Bu Eva. Nah, mereka juga sama semua di travel. Jadi mungkin itu salah satu solusinya juga sih untuk mungkin Ibu bisa rentar ke pariwisata. Jadi lebih lebih aman, Ibu tidak was-was gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi atas saran-sarannya. Kemudian apakah Bapak Heri akan menambahkan? Ya, mungkin kalau dari saya hampir sama tadi ya. Benar yang disampaikan Pak Andi tadi. Ibu harus ini juga, maksudnya punya punya masuk dalam asosiasi gitu ya. Jadi masuk dalam kelompok-kelompok usaha travel gitu ya. Itu juga bisa juga memudahkan selain ibu membuat konten. Tapi tadi kalau dikatakan membuat kontennya pun ya bisa bisa lah ibu gunakan yang sederhana juga pun nggak masalah gitu ya seperti itu. Jadi nggak harus konten-konten yang bagaimana gitu ya. Dan juga bisa libatkan kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa kita yang jago-jago buat konten gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Gitu sih Bu ya. Tetap semangat Bu ya usahanya Bu ya. Kemudian Kemudian, Baik, terima kasih Bapak. oke Budian, bagaimana Budian? Sudah dijawab semuanya oleh para pemateri kita? Baik, iya, terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih kepada Budian. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Ada 3 pertanyaan lagi pada pemateri kita. Pada mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen di IBN. Oh, baik Ibu Zaitun Nur Khadijah, dipersilakan. Maaf Bu, suaranya tidak ada. Oke. Halo. Halo, Pagi, pagi Bu. Mbak Novi. Selamat pagi semua. Baik, Pertanyaan saya begini Pak, yang pertama tadi ya untuk Pak Gali. Tadi kan Pak Gali ada sampaikan bahwa motivasi teman-teman untuk membuat usaha itu kan ada yang karena ada modal, karena ikut-ikutan dan lain-lain ya. Saya lihat sih kawan-kawan itu memang sebenarnya sudah ada niat Pak untuk membuka usaha, tapi kendalanya kan banyak ya, seperti Bu Dian tadi sampaikan, ada di apa cara jualnya seperti apa. Apakah di Dinas KUKM ada pelatihan khusus Pak buat teman-teman, terutama di kampus kami ya IBN, agar teman-teman itu yang sudah punya usaha tetap bisa berjalan. Kemudian kalau saya perhatikan itu kendala teman-teman adalah dia sudah punya usaha tapi dia nggak tahu mau ngapain lagi. Mungkin dari Dinas KUKM bisa menyediakan pelatihan seperti mentoring, Pak. Karena sebenarnya UMKM itu kan butuh mentoring, ya, biar dia tetap di jalan, di relnya sampai dia mencapai target tiap tahunnya seperti itu, Pak. Eh, untuk pariwisata, pertanyaan saya ada, apakah dari asosiasi pariwisata ada pelatihan nggak untuk teman-teman yang memang baru membuka usaha pariwisata? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak Novi. terima kasih kepada Ibu Zaitun Nur Khadijah. Pertama kita akan mendengar jawaban dari Bapak Galis. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Gali. terima kasih Bu Zaitun. Kalau di Dinas UMKM kita setiap tahun itu mengadakan pelatihan sih Bu sebenarnya. Kayak kemarin eh, baru selesai pelatihan tentang kewirausahaan tuh. Eh, yang mentornya itu datang, pembicaranya itu Pak Wisnu yang dari Jakarta kemarin. Kita setiap tahun pasti ngadain. Dan tahun ini pun dari dana pokok pikiran Dewan pun ada juga. Nanti misalnya berminat, nanti datang ke kantor kita yang di Plut ya Bu ya. Jangan yang di Sekupang. Nanti kalau di Sekupang diarahnya tetap ke Plut nanti. Karena kita under dinas juga,
kita sebagai eksekutornya yang di lapangan seperti itu. Kalau di dinasnya itu sebagai kebijakan saja. Nanti ibu datang ke Klut, main-main, nanti kita bantu apa kebutuhannya seperti itu. Misalnya butuh untuk pelatihan, nanti kita carikan pelatihan sesuai seperti itu. Kemudian mentoring ya juga kita juga ada mentoringnya Bu. Jadi kita nggak melepaskan eh, apa namanya ya pelaku usaha itu sendiri gitu. Jadi sini juga banyak komunitas juga kita kerjasama dengan komunitas. Jadi pelaku usaha itu bisa juga eh, bergabung dengan komunitas. Seperti yang di belakang saya tuh lagi ada apa namanya lagi ada acara juga di belakang di ruangan sebelah itu dengan Forum Perempuan Indonesia FPPI. Tuh, sedang ada pelatihan juga di sebelah gitu. Jadi bisa main-main ke kantor kita Bu ya. Itu yang dari saya. Terima kasih kepada Bapak Gali. Bagaimana Ibu Zaitun? Apakah pertanyaannya sudah dijawab? Ya, Apakah ada sudah dijawab. tambahan? Oke. Selanjutnya kepada Bapak Andi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Zaitun. Oke, Bu Zaitun, untuk sementara dari asosiasi kita Asparnas belum belum ada seminar-seminar tentang untuk menjalankan bisnis travel ini. Tapi kita sering kumpul untuk semua anggota asosiasi untuk sharing tentang pariwisata juga. Mungkin Ibu bersedia gabung, bisa kontak-kontak dan mungkin kita ada tanggal-tanggalnya dan untuk jam kumpulnya mungkin kalau Ibu perlu bisa WhatsApp ke kita. Itu pada saat kita kumpul-kumpul baru kita ngobrol gitu. Kita kita nggak ada seminar khusus untuk itu travel. Iya, Baik, sekian. baik, terima kasih Pak Andi. Eh, Bu Mungkin Zaitun ada saya, tambahan Bu Novi. ya. Uh, jadi Bu Zaitun, jadi kita dari Prodi Kewirausahaan juga, ya, sekarang kita lagi proses kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya PLUD gitu ya. Jadi nanti kalau contohnya kita sudah ready, sudah siap kerjasamanya, nanti kita juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk contohnya mau ikut pelatihan gitu ya, mau contohnya praktek di sana, melihat produk di sana juga bisa Bu. Ya Bu ya. OTW Bu ya, Bu Zaitun. Baik Pak, ditunggu ya Pak. Ya Bu. Oke, yang selanjutnya yang mau bertanya, siapa lagi? Mahasiswa-mahasiswa IBN, ayo. Bagus nih materinya buat apalagi untuk prodi kewirausahaan. Untuk mahasiswa-mahasiswa saya, mana nih yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu dosen, teman-teman semua. Masih ada dua lagi nih bisa bertanya. Sebelum kita mengakhiri sesi eh, webinar hari ini. Jangan malu-malu. Oke, silakan kepada Niat Kristiani. Boleh dibuka mikrofonnya dan videonya. Halo, Niat Kristiani. Suaranya belum terdengar di sini. Sebentar ya Pak Suhali, habis dari Niat Kristiani. Baik, Bu. Oh, bentar. Berarti kita mulai dari Pak Suwali aja dulu. Boleh Pak Suwali, silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Salam sukses untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Novi sebagai host dan memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Terutama juga terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa. Berbicara tentang eh, digitalisasi dalam sebuah usaha itu sangat menarik sesuai dengan eranya saat ini. Hanya saja terutama kepada Pak Andi lah ya. Pak Andi mungkin waktu dia beliau bercerita ketika memulai usaha memang B2B ya, business to business. Nah, saya sangat juga eh, apresiasi artinya sampai sekarang tetap bisa ikuti trennya.
dan juga Pak Galih sebagai tim di Fluid. Saya juga sedikit uh, pernah kenal ya dengan Pak Galih, hanya mungkin dah lama waktunya pada saat kita sama-sama menjadi seorang narasumber di UMKM juga. Kemudian begini Pak Andi, saya punya usaha perkebunan kelapa sawit Pak. Jadi kalau berbicara digitalisasi, sepertinya kalau untuk perkebunan kelapa sawit ini sepertinya sama Pak. Sepertinya harus seperti punya Pak Andi, bisnis to bisnis. Karena kita kalau kita nawarkan, ya nggak mungkin. Saya punya kebun, saya punya buahnya, terus kan pabrik yang punya, kan begitu. Jadi saya harus cari pabrik yang memberikan harga tinggi dong, kan begitu. Ya, tadi kan orang selalu tertarik dengan bisnis digital, bisnis digital. Kalau untuk saat ini saya memang mungkin tidak ada jiwa ke sana, walaupun saya salah satu juga dosen di kampus Indobaru Nasional di program studi bisnis digital. Hanya saya memang passion saya di manajemennya, bagian sama pengelolaan. Bagaimana mengelola sumber daya. Saat ini nggak banyak sih hektarnya saya, tapi buat saya pusing juga ini untuk ngelolanya gitu. Karena mulai dari tebas tebang ya, tanah kosong, tebas tebang sampai ke proses pembuatan bedengan segala macam sampai sekarang sudah 4 tahun, jalan 4 tahun ini sudah berbuah pasir. Nah, jadi berbicara tentang kewirausahaan ini, kadang ada orang nanya, wirausaha itu yang seperti apa? Oh, yang jago konten, jago videografer, jago fotografer. Kalau saya nggak tertarik ke sana, memang saya kalau bisa saya punya kebun seluas-luasnya gitu. Nah, jadi sebenarnya Pak, apa sih artinya yang terbaik? Apakah bisnis konvensional yang sih termasuk konvensional ya, ataukah bisnis digital? Jadi kedua-duanya itu kira-kira memberi manfaat apa? Ini kepada Pak Andi, Pak Galis dan juga Pak Irianjes. Mungkin itu pertanyaan saya Bu. Artinya antara bisnis konvensional, bisnis digitalisasi itu apa sih memberi manfaatnya nantinya kepada ya masyarakat setempat dan kita sebagai membuka usaha itu seperti apa? Begitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Gali, Pak Andi dan juga Pak Heri. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih kepada Bapak Suali. Baik, kepada Bapak Gali, Bapak Andi, dan Pak Heri, silakan menjawab pertanyaan dari Bapak Suali. Pertanyaan, apakah bisnis konvensional digitalisasi memberikan manfaat kepada masyarakat? Baik, siapa yang duluan akan menjawab? Apakah Bapak Andi, Bapak Gali, atau Bapak Heri? Oke, Pak Suali, selamat pagi, salam kenal. Iya Pak. Pagi ya Pak Andi. Aduh, terima kasih. Iya, Maaf ini Pak, Pak. bukan Bapak ini. Kalau Bapak nih pusingnya di kelapa sawit, Pak. Iya, kelapa sawit mungkin saya rasa digital itu untuk zaman sekarang paling tidak ada perlunya juga sih, Pak. Mungkin perlunya dalam arti mungkin saya rasa kalau Bapak mungkin sudah digitalkan dan bikin konten segala macam, mungkin dari buyer-buyer ya yang mencari kelapa sawit mungkin itu akan mendapatkan satu informasi yang lebih cepat ya. Sekarang karena banyak juga kelapa sawit Indonesia kan dicari sama negara-negara lain ya. Saya rasa kalau seandainya Bapak lewat zaman digital ini untuk promosi, saya rasa untuk dikenal lebih banyak orang dan dari negara bagaimanapun, mungkin harganya itu makin bagus sih Pak. Itu yang saya rasain. Karena zaman sekarang memang perlu sih Pak. Kalau kalau misalnya Bapak panen dan cari tempat lahan yang begitu besar, tapi nggak ada bayarnya, saya rasa nanti juga susah Pak. Jadi ini salah satu juga kalau misalnya kita lahan Bapak udah banyak, produksi sudah banyak, melalui digital inilah Bapak mendapatkan satu peluang untuk menjual ke pasaran mungkin supaya yang tahu itu lebih banyak. Bapak mempunyai kelapa sawit yang punya berapa hektar dan harganya seperti apa. Mungkin itu yang saya rasa eh, perlu sih untuk zaman sekarang, Pak. Ini sebagai masukan dari saya, Pak. Ya, Ya, baik. mungkin Makasih ya, banyak. Makasih banyak. sama-sama, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Andi. Kepada Bapak Gali, Bapak Heri. Ya. Eh,
sedikit saya mau nambahin sedikit dari Mas Wali. Ya, Sehat Mas. Mas. Oke, mungkin kalau di digitalnya Mas, mungkin eh, bukan hanya bermain di kelapa sawitnya ya. Misalnya dalam pembibitan kan, kalau pembibitan itu kan otomatis kan kita perlu juga pemasarannya ya Mas ya, bukan hanya konvensional aja, tapi digitalnya juga gitu loh. Dalam kan ada dalam beberapa kelapa sawit itu kan ada beberapa bibit tuh ya, yang bibit A, B, C, D itu kan ada yang buahnya besar, yang bisa besar buahnya tandannya, atau yang daunnya yang panjang itu kan ada itu. Maksud saya sih di sini kalau misalnya kita hanya bermain di eh, hanya dalam pemanenan dan penanaman, saya rasa itu banyaknya lebih konvensional. Misalnya kalau bermain di bibit seperti itu, kita akan bermain di apa namanya ya, dunia digital sih, ranah digital. Karena kan dalam ada beberapa kadang di apa namanya dalam Expo itu kan ada perusahaan sawit tuh yang memamerkan bibit-bibit mereka tuh seperti apa, kan mereka otomatis juga tidak bermain di konvensional aja ya. Dalam pemasarannya pasti dalam digitalnya juga. Kalau menurut saya, apakah bermanfaat digital dalam pemasaran? Itu sangat bermanfaat sekali. Selain pemasarannya bisa jadi luas, eh, dalam hal eh, penyebaran informasi pun lebih cepat didapatnya, seperti itu sih kalau dari saya. Ya, mohon izin, saya mau sedikit interaktif Pak. Kita Pak, untuk saat ini ya, untuk saat ini sudah berapa yang sudah panen kita. Memang bukan kita sih yang lagi promosi Pak. Jadi para pabrik itu, mohon maaf, datang. Ya bukan Hmm. sombong ya, datang dia, Pak kayak beli sekian, datang lagi satu, Pak kayak beli sekian. Artinya barang Bapak kami yang panen, kami yang pruning, kami yang semua, pokoknya terus bersih gitu. Jadi kalau saya melihatnya, berarti nggak perlu lagi loh digital gitu. Sementara kita punya lahan, kita punya kebun, mereka datang gitu. Jadi itu maksudnya dengan situasi yang digital saat ini, memang mungkin di kota iya. Di daerah saya di Kalimantan Barat ya, saya di Kalimantan Barat itu sinyal Hmm. nggak ada. Susah di kebun sinyalnya Pak. Jadi beda Pak. Kalau di kota Batam iya, Kepulauan Riau, Jakarta mungkin. Dan nanti kami kebun gimana coba? Nah, tadi sedikit Pak Gali sampaikan mengenai soal bibit. Kebetulan kalau untuk bibit, kalau yang pelepahnya panjang itu bibit apa namanya marihat Pak, yang itu yang lepahnya itu sampai 9 meter. Tapi kalau untuk yang Sopin Costa Rica itu 8 meter, itu makanya jarak tanam juga kita tentukan 1 hektar itu berapa pokok gitu ya. Jadi artinya digital ini mungkin di kota Pak, mungkin ya. Jadi artinya saya mau mengingatkan begini, ketika saya berada di Batam menjadi seorang dosen program studi bisnis digital, terus saya pulang ke kampung ke Kalimantan Barat di daerah kebun. Saya berbicara tentang bisnis digital, Pak. Dibilang seorang gila, Pak. Gila kau katanya. Sinyal nggak ada di sini. Kau bicara tentang bagaimana digital. Artinya, Pak, di Indonesia ini kan kita masih negara berkembang. Oke, setuju. Kewirausahaan tim dari Pak Herianjus membuat webinar ini sangat luar biasa. Mengingatkan kepada teman-teman yang berada di zamannya saat ini. Namun, jangan lupa ketika mereka merantau di Batam, balik ke kampung, jangan sampai dia lupa dirinya gitu. Harus mampu menyesuaikan dengan kondisi itu. Saya selalu ingatkan itu. Sama halnya dengan konteks-konteks lainnya gitu sih. Mungkin itu sih Pak Gali. Jadi mohon maaf hanya interaksi aja. Jadi terima kasih Pak. Masukan juga memang. Contohnya kita pengelolaan soal bibit itu perlu juga Pak kita mendigitalisasi. Artinya kita perlu sampaikan kepada orang, oh ini bibitnya bibit Sofin. Oh ini bibitnya bibit Marihat, ini bibitnya Costa Rica, ini bibitnya apa? Memang perlu juga gitu kan, apalagi dari bibit Sampurna gitu. Kalau bibit Sampurna itu Pak, itu harganya luar biasa. Ukuran berapa senti harganya luar biasa. Kita sudah cek. Memang betul. Hanya saja memang saat ini kita melihatnya itu langsung karena di lokasi. Kalau memang ada di media-media juga ada, tetapi terkadang keterbatasan dengan jaringan Pak kalau kita di sana. Itu sih Pak Andi, terima kasih juga hal yang sangat luar biasa masukan dari teman-teman menyemangati kami. Memang kecil-kecilan aja usahanya ini, cuma mau belajar aja Pak Galih, Pak Andi, Pak Heri. Moga-moga lah nggak apa namanya
bermanfaat lah untuk banyak orang. Terima kasih. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Suali, pertanyaannya keren sekali. Sebelum saya memasuki pertanyaan terakhir, saya mau mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi absennya, karena nanti kalau tidak mengisi absen tidak akan sertifikatnya nanti tidak dibuat. Absensinya ada di chat ya. Oke, memasuki pertanyaan terakhir tadi oleh siapa ya? Saya, Niat Kristiani Nazara. oke, silakan kepada Niat Kristiani. Halo, semuanya dengar? Iya dengar. Eh, Pertanyaan saya simpel aja sih. Kebetulan saya kerja di bagian perusahaan permasasan, namanya CV Blossom Massage. Jadi saya tadi tertarik dengan travel. Nah, saya dengan Pak Andi, gimana cara menjalin kerja sama yang baik kepada travel, biar orang travelnya bisa Maaf, gimana Bu. gitu. Maaf kan ya, suaranya agak putus-putus. Oh iya, Ya, mohon diulang. Terima kasih. udah terdengar Kak? Oke, terdengar. Iya, saya ulangi lagi. Eh, Tadi saya dengar cerita tentang travel dari host atas nama Pak Andi. Jadi kebetulan saya kerja di perusahaan jasa. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Pak Andi, gimana cara menjalin kerjasama yang baik kepada usaha travel agar bisa memberi tamu gitu kepada kami pihak usaha massas gitu. Karena memang kami juga butuh ini sih kerjasama kepada orang travel juga. Oke, itu saja pertanyaannya. Ya, itu saja, Bu. Oke, Pak Andi, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Niat Kristiani. Oke, Bu Nia. Oke, salam kenal. Di bagian spa Iya, ya, Bu ya? iya benar. Oh, oke. Bagian spa mungkin bisa, Bu, Ibu kasih kita satu harga penawaran juga dan kita pelajari untuk lokasinya Ibu dan tempat kita mungkin harus kunjungan dulu karena kita lihat kondisi spanya karena kita bekerja sama banyak spa ya jadi mungkin kita harus kenalan dulu melihat lokasi tempat. Kalau seandainya oke, cocok untuk tamu kita, kita akan bisa kok untuk mensupport ibu. Jadi mungkin kita harus survei dulu, inspection dulu ke tempat ibu. Dan mungkin ibu bisa Boleh, Pak. penawaran kerjasama, kita bisa nanti kita sounding lagi ke tim kami yang di Asparnas juga bisa. Ada beberapa teman-teman di bagian travel juga. Hmm, itu Bu. Itu prosedurnya gimana, Pak? Boleh nanti Bapak arahkan ya? eh Bisa nanti mungkin Ibu bisa chat ya nanti kita private chat nanti Ibu bisa kasih harga penawaran jadi nanti kita bisa bahas untuk harga-harga dan tempat Ibu kita ngundang teman-teman untuk inspection ke tempat Ibu. Menurut mereka bagus oke kita udah bisa jalan sih jadi tergantung ininya juga harganya juga nanti. Hmm, Hmm, baik, Pak. iya mungkin sekian dulu. Iya, Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bu Niat? Apakah sudah selesai? udah selesai, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan sudah selesai dan eh, pemaparan materi sudah selesai dari ketiga pemateri kita. Materi yang sangat bagus sekali pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, saya mohon izin untuk membuka kamera semua. Kita akan mengadakan foto bersama virtual. Buka ya kamera Bapak Ibu yang bisa dibuka kameranya. Oke, saya mulai ya. Dari dari satu dulu. Satu, dua,
3. Bentar ya. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu ini banyak ternyata ngikut. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Selesai. Oke. Kita sudah selesai dokumentasi. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Novi Dwi Saraswati STR Par Empar, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf atas segala salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih ya, Iya, Novi. Terima Selamat kasih, siang. Andi. Terima kasih. terima kasih. Bapak Andi, Bapak Terima kasih. Gali, Bapak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin lihat. Izin ya, Kenapa Pak? izin live, izin Oke, keluar ya. Oke, ya Pak. terima kasih. Oke Pak, makasih Pak.